Makna asyhadu an la ilaha illallah, arti daripada kalimat asyhadu an la ilaha illallah adalah a'lamu, saya mengetahui, wa atahaqqaqu, dan meyakini, wa tayaqqanu biqalbi wa ubayyin li ghairi, aku yakin dengan hatiku dan aku jelaskan kepada yang lainnya, an la ma'bud bihaqqi fil wujud illallah, bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak kebenarannya dalam perwujudannya, dalam keberadaannya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wahidul ahad, al-fardus samad, alladhi khalaqas sama' wa ma fiha, yang maha esa, yang maha kuasa, yang maha abadi, yang menciptakan langit dan yang apa-apa di langit itu. Wa khalaqal arda wa ma 'alaiha, dan yang telah menciptakan bumi dan yang di atasnya. Wa khalaqal khalqa kullu, dan menciptakan semua makhluk. La syarika lahu wa la mithla lahu, tidak ada sekutu baginya dan tidak ada permisalan baginya. Di dalam ayat disebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidaklah yang sepertinya sesuatu dan dia maha mendengar dan maha melihat. Fal anbiya war rusul wal awliya was salatin wal muslimun wal kuffar was syayatin wal jin wal malaika kulluhum abidah wa tahta hukmi. Jadi yang namanya para nabi, rasul, para wali, sultan-sultan, muslimin, orang-orang kafir, syaitan, jin, malaika, semuanya itu adalah hamba-hambanya Allah dan di bawah hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tahta qahrihi wa iradatihi, di bawah kekuasaan dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Kulluhum muftaqirun wa muhtajun ilaihi, semua hamba-hambanya ini perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini semua perlu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang perlu, enggak ada yang enggak perlu. Yang namanya sholat, sholat bukan itu dijadikan beban buat kita, bukan. Tapi yang namanya sholat itu adalah keperluan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepada Nabi Muhammad SAW hadiah buat kita, titipan buat kita, untuk keperluan kita, untuk manfaat buat kita, untuk faedah buat kita, untuk kita laksanakan, dan kepentingannya adalah untuk kita sendiri, karena kita perlu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ada itu yang namanya sholat. Jadi jangan disangka akhirnya yang namanya sholat itu, wah kita jadi berat, sehari 5 waktu nggak bisa kita bikin begini. Wah itu alasan semua, itu karena malas. Oh saya kerja, saya sibuk, saya bisnis, saya di jalan dan lain sebagainya. Itu semuanya alasan. Alasan-alasan yang tercipta dari hawa nafsu. Padahal judulnya adalah malas untuk mengerjakannya gitu. Jadi dia bawa tuh dalil-dalil naudzubillah untuk untuk tidak melaksanakan sholat itu. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kamu sekalian itu adalah orang-orang fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala huwal ghaniyul hamid, yang maha kaya dan maha terpuji. Jadi kita ini semua fakir. Kita ini semua berkebutuhan, sangat membutuhkan. Keadaan fakir itu lebih berat daripada miskin. Jadi kita ini benar-benar membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan kita. Dalam senang kita, dalam susah kita, dalam keterpurukan kita, dalam kita kesuksesan kita. Itu semuanya kita membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai makhluk paling kecil, semut pun memerlukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai yang mungkin makhluk yang kita lihat menjijikkan dalam mata kita, tapi Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, dan makhluk itu pun ada keperluannya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya di jalan Allah. Jadi jangan sampai kita ini merasa takabur di dalam diri kita, merasa sombong di dalam diri kita, menganggap kita ini nggak perlu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Itu benar-benar suatu tajawuz, melangkahi atau melewati
daripada kodrat yang ada sebagai hamba. Yang namanya hamba sahaya, yang namanya budak, itu ya kita selalu dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, dan kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa al-wahidul munfarid bi khalqi jamil asya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam menciptakan seluruh sesuatu. Wa biyadihi malakutu kulli syai'in, dan di tangannya, dalam kekuasaannya itu kerajaan-kerajaan setiap sesuatu. Wa huwal ladzi minhu bada'a kulli syai'. Dan daripada Allah Subhanahu wa taala lah mulai segala sesuatu. Wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya kembali. La yakhfa 'alaihi syai' fil ard wala fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi atasnya sesuatu, baik di bumi ataupun di langit. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui pengkhianatan mata. Orang yang berkhianat dengan isyarat mata aja, pengkhianatan mata itu, wa ma tukhfis sudur, dan apa-apa yang tersembunyi di dalam dada kita Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui rahasia-rahasia yang kita sembunyikan dan yang yang sengaja kita tutup-tutupi. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah kamu nggak tahu siapa yang menciptakan? Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha halus dan maha memberi kabar. Nah ini, jadi dalam keadaan zahir kita, dalam keadaan sendiri kita, dalam keadaan rame-rame kita selalu menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita.